Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukru ala salasati aujuhin, syukrun bil qalbi wa syukrun bil lisani wa syukrun bisairil jawarihi. Mati kemarin diterangkan syukur itu ada 3 macam. Dengarkan ya. Syukur ada berapa ya? 3 macam. Enggak hanya yang kita paham syukur itu apa? Kita itu kadang mikirnya syukuri alhamdulillah, bukan. Itu ya syukur, tapi syukur lisan saja. Syukur ada 3 macam. Syukur lisan, lambene terus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Lah ini bareng, ya bareng. Syukur lisan, mari ngono syukur jawareh, anggota badannya terus melakukan hal yang positif, baik terus baik. Dikasih nikmat apa kita jadikan untuk baik, nikmat apa baik terus. Bukan hanya baik yang seperti keadaan ini, tapi ditambah, lah itu baru syukur. Ya, sekarang kita bisa apa, kita tambah, itu baru syukur. Nambah terus. Jok kalah mbak youtuber itu kan nambah terus. Ya, syukur. Youtuber yang tidak syukur itu akhirnya ngejelek, tapi youtuber yang syukur berkembang. Ya kalah mbak youtuber. Ada syukur kolab, jadi persis dengan yang diucapkan lisan, hatinya itu merasakan ini adalah anugerah. Aman kepengen jadi orang manfaat, sekarang usahakan biasa menjadi orang manfaat. Ya Pak, kepengen jadi orang manfaat, sekarang biasakan baik lesane, anggota badane, hatine, terus berusaha jadi orang manfaat. Insya Allah nanti jadi orang manfaat. Disyukuri masalahnya. Lek sing seneng nganggur, kepengen pinter nganggur lagi lah untuk tekon di ilmune. Paham ya? Kepengen pinter nganggur, dapat dari mana ilmunya? Dari dulu itu ndak ada ceritanya nikmat terus-terusan, itu ndak ada. Dulu itu ada cerita film yang dibintangi oleh siapa itu, Gusti Randa itu. Ada film namanya Sengsara Membawa Nikmat. Ya harus sengsara, akhirnya membawa nikmat. Si Midun itu kalau tidak keliru. Tidak ada, ya mesti nikmat terus disyukuri, nikmat disyukuri. Nah, dengan syukur ini sebenarnya kita mendapatkan nikmat puncak lah ya. Walaupun kadang orang syukur itu ben oleh dhuwure, ini masalah. Ya Allah, saya baru sadar. Pahaman Nasul. Orang etok syukur ben dapat yang lebih lagi, itu belum syukur, malah anda syukur. Itu etok syukur. Paham ya tamu ya? Syukur itu ya wis refleksi, wis kayak sampai ndak pantas dapat, lah itu malah hasil sing syukur itu. Kalau saya tak alhamdulillah enak aku tiba hati ini menjerit ben oleh sing kue gede, itu etok syukur. Ya wis, yang penting saya baik, menikmati, merasakan betul-betul diberi pertolongan Allah. Saya berusaha baik terus. Hatinya betul-betul, ya Allah, tidak pantas saya dapat ini, ya Allah, tidak pantas dapat ini, ya Allah, tidak pantas dapat ini. Seperti kemarin, orang kepengen ada amalan istighfar dari hadis supaya dapat rezeki tak disangka-sangka. Istighfarnya pengen rezeki, ya keliru. Istighfar itu minta maaf, minta ampun kepada Allah. Masalah rezeki itu janjinya Allah, itu janjinya Rasulullah. Syukur ya gitu. Ini yang baru saya temukan. Jadi syukur itu refleksi daripada perasaan yang merasa nikmat dan merasa ditolong dan diberi anugerah Allah, sampai menjadi pergerakan anggota baik, sampai lisan terus bersyukur, tidak minta lebih, bahkan merasa tidak layak.
bahkan merasa tidak layak. Subhanallah. Apa? Syukur itu ungkapan daripada hati yang sampai senenge dapat anugerah Allah, sampai tidak merasa layak dapat ini, sehingga anggota badannya merasa harus berterima kasih dengan dibuat baik, lisannya terus bergetar zikir. Itu baru syukur, ya Allah. Jadi ya kalau Anda berbuat baik, awali dari hati yang merasa bersyukur saja. Jangan diawali dari hati yang ingin tambah. Kalau sampai berbuat baik diawali dari hati yang ingin tambah, itu ya kelasnya kelas usaha. Kelas usaha, bahkan kelas bisa jadi kelas ambisi, bahaya. Kalau usaha tidak masalah, baik, tapi kalau ambisi sudah tidak baik. Ini tingkatan kita lah ya, maksudnya untuk kalangan orang ngaji. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baiknya itu tidak baik pengen tambah, ya wis matur suwun, pinangka matur suwun itu. Pinangka matur suwun. Ya Allah, ya Allah, ini masuk ini ilmu yang sangat dalam, harus kita ya syukur. Terus hatinya merasa sudah sangat tidak layak dapat ini. Fasyukrul qalbi ayak lama ananiam kula minallah wa malam yakun min nikmatin fa minallah. Syukur hati itu hendaknya seseorang tersebut tahu, sadar, yakin bahwa sesungguhnya nikmat itu semuanya dari Allah. Nikmat dari Allah. Allah, semua kebaikan itu dari Allah. Syukur lisan itu lisane terus ngelem nang Allah, zikir nang Allah. Wes sampean saiki yo, ternyata tadi tak bilang syukur itu adalah tingkatan tertinggi. Kenapa? Karena nikmat paling tinggi yang tidak ada lainnya itu ketika apa? Ketika hati dan badan kita mendekat pada Allah dan kita bisa menteladani Rasulullah. Wis, tidak ada nikmat tertinggi yang mengalahkan itu. Tidak ada nikmat yang mengalahkan ketika badan kita betul-betul menikmati sehingga bisa bersanding dengan Allah, badan kita melakukan perintah Allah sekaligus juga menteladani Rasulullah, baik secara pribadi hablum minallah maupun secara sosial hablum minanas. Wis iku sampean lek kepengin Masya Allah ya para ulama-ulama itu hatinya selalu sedekat dengan Allah, badannya terus dibuat ibadah nang Allah, bahkan dikembangkan menteladani Rasulullah. Masya Allah. Wes, muga-muga iso nggih, muga-muga iso. Hati lisane terus, hatine dekat nang Allah. Jere Gus Bah itu, aja gur mental hewan. Apa mental hewan itu? Pagi duit mangan. Ya itu lah wong biasa. Mentalnya mental wali, bisa menteladani Rasulullah. Pagi badai baik, siang ibadah baik, zikir nang Allah baik, sore ibadah baik. Iku Masya Allah. Nggih, Masya Allah. Ngoten. Terus Masya Allah, ngoten. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Lho ini lah. Lisane ngomong-ngomong, gak alhamdulillah dah lah yang ngomong. Ya ndak apa-apa ngomong-ngomong ke lah. Ngomong ini nikmat ana kalane sombong, ana kalane syukur. Ngomong-ngomongkan nikmat ada kalanya karena sombong, ada kalanya karena syukur. Kalau karena sombong ndak baik. Apa karena sombong? Melihat sayanya. Tapi kalau karena syukur melihat Allahnya. Kelakuannya sama, tapi karena muncul dari hati yang berbeda, keniatan yang berbeda, maka yang satu anggotane setan, yang satu anggotane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sering dudon-dudone nikmat.
Ana absahuman nataqa bidot. Saya itu orang paling fasih yang mengucapkan dot. La fakhro, tidak ada kesombongan di dalamnya, tapi syukur Allah mentakdir saya. Allah mana? Kanjeng Nabi sering bahkan dawuh Kanjeng Nabi itu Nabi paling mulia, makhluk termulia dan sebagainya. Bukan karena sombong, tapi karena mengekspresikan anugerah Allah. Semoga bisa menjalani, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.